Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, di mana Allah masih mengizinkan saya untuk duduk di depan meja saya ini untuk melanjutkan visi dan misi saya membaca tafsir Al-Quran, terjemahan Al-Quran. Jadi di sisa umur yang diberikan Tuhan ini, saya ingin menghabiskan sisa umur itu untuk membacakan tafsir Al-Quran dan kemudian mengupload, mengirimkan video ke kawan-kawan semua dimanapun kawan-kawan berada. Kalau video saya ini mampir atau nampak di beranda kawan-kawan, itu adalah satu kemujuran buat saya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kehidupan ini kita harus memilih satu pilihan yang tepat. Apabila pilihan kita itu tidak tepat, berarti kita dianggap orang yang tidak beruntung. Dan boleh dikatakan kita itu sedang tersesat. Dan kalau sampai tua kita itu tidak bisa menemukan pilihan terhadap diri kita itu, berarti kita itu akan mati dalam keadaan sesat. Jadi sesat itu atau tersesat itu adalah berbalik kepada diri orang itu masing-masing. Apakah dia itu sudah menentukan agama untuk dirinya atau belum? Nah, berarti dia itu masih di dalam keadaan tersesat. Nah, bagaimana caranya supaya orang itu tidak sesat atau tidak tersesat? Maka dia harus menentukan pilihannya. Pilihlah salah satu agama yang ada di dunia ini. Maka agama itu akan menuntun seseorang itu supaya tidak tersesat. Karena setiap agama itu menuju kepada Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan nomor 2, tidak ada Tuhan nomor 3. Setelah bumi ini nanti dihancurkan dan manusia itu dibangkitkan di padang mahsyar, dan hanya ada satu tempat tujuan manusia itu, yaitu pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak ada pengadilan Jakarta Selatan, tidak ada pengadilan Jakarta Timur, tidak ada pengadilan barat di sana. Hanya satu pengadilan di situ, yaitu pengadilan Tuhan. Nah, kita akan dihadapkan nanti ke pengadilan Tuhan itu setelah dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Kesempatan kita itu untuk memilih itu diberikan di atas dunia ini, bukan nanti setelah dimatikan dan kemudian dibangkitkan lagi. Hidup, selagi kita hidup di atas dunia ini, kita itu disuruh memilih oleh Tuhan itu. Mau pilih agama yang mana? Nah, kalau memilih agama Islam, harus siap untuk direpotkan. Karena ada sebagian orang mengatakan agama Islam itu adalah agama yang repot. Agama yang ribet, katanya. Banyak aturan yang harus ditaati dan diikuti kalau ingin memeluk agama Islam. Tapi kalau tidak ingin memeluk Islam, ya tidak juga ada yang memaksa. Tidak ada istilah pemaksaan oleh orang yang ingin beragama di atas dunia ini, apalagi memeluk agama Islam. Allah sangat melarang keras apabila orang itu memaksa seseorang itu untuk memeluk agama Islam. Bahkan Allah itu mengatakan kepada Nabi Muhammad, jangan kamu memaksa siapapun untuk memeluk agamaku. Tapi tugasmu hanya menyampaikan saja. Perkara orang itu mau atau tidak, itu tidak boleh dipaksa. Nah, itulah gambaran yang diberikan Tuhan kepada Nabi Muhammad untuk tidak memaksakan orang itu beragama. Tapi kalau Nabi dan Rasul sebelumnya, itu dipaksa orang itu untuk beriman kepadanya. Kalau dia tidak mau, maka akan diperangi. Ada yang dikutuk menjadi babi dan ada yang dikutuk menjadi kera. Kalau orang-orang itu tidak mau beriman kepada Allah.
Tapi setelah Nabi Muhammad itu dihilangkan. Ajaran kekerasan itu tidak ada di dalam Islam. Orang itu mau memeluk agama Islam itu silakan, tidak mau ya silakan. Orang itu mau belajar mengaji silakan, tidak mau belajar mengaji tidak usah dipaksa. Makanya di dalam tema channel saya ini, teman seiman. Yang seiman saja. Yang tidak seiman, ya berarti tidak apa-apa. Tidak ada pemaksaan di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran ini diperuntukkan khusus untuk orang-orang dewasa. Yang sudah dewasa itu maksudnya itu yang sudah dewasa cara berpikirnya. Bukan dewasa tubuhnya. Banyak orang tua-tua renta itu yang sudah sekarat, sudah dekat-dekat mau meninggal dunia itu, tapi pemikirannya masih pemikiran anak kecil. Suka marah, suka mencaci maki gitu, suka menyebut-nyebut nama binatang gitu. Orang salah dikit dikatakan hewan. Nah, itu masih gaya dan teori anak kecil ini. Nah, orang yang dewasa dia tidak lagi berkata dan tidak lagi berpikir yang jelek seperti itu. Itu ciri-cirinya orang itu sudah dewasa. Kenapa harus membaca Al-Quran? Karena di dalam Al-Quran ini ada petunjuk Tuhan. Saya ini hanya mencoba membacakan tafsir-tafsir Al-Quran ini, tapi saya tidak tahu di mana posisinya nanti ayat ini yang dibutuhkan oleh kawan-kawan yang mendengar di seberang sana. Apakah surat Maryam kah, surat Ibrahim kah, surat At-Taubah kah, surat Shad kah gitu, saya tidak tahu. Karena setiap problem manusia yang hidup di atas dunia itu tidak ada yang sama. Untuk itulah orang itu harus membaca Al-Quran itu setiap hari. Mana tahu nanti dia menemukan ayat di dalam Al-Quran itu yang cocok untuk problem hidupnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan video saya ini bisa menjadi spirit, pemicu, semangat, motivasi dan inspirasi kawan-kawan. Surat Maryam ayat surat ke-19 ayat 69. Kemudian pasti kami tarik dan kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Di sini Tuhan mengatakan kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Jadi kalau di kampung kawan itu ada orang yang jelek amal ibadahnya, pezina mungkin, pemabuk mungkin, pejudi mungkin. Nah, kalau kawan mengontrak di sana, cepatlah pindah dari situ. Jangan dekat-dekat mereka. Dikhawatirkan nanti ketika Allah itu memberikan hukuman kepada dia, kawan terkena imbasnya. Jadi kalau kita mau berkawan, mencari kawan di atas dunia ini, carilah orang yang baik-baik, yang tingkah lakunya baik. Jadi kalau berkawan dengan orang-orang yang jahat itu, dikhawatirkan nanti kalau dia diambil Tuhan, dipilih Tuhan sebagai orang yang akan diazab di dunia ini, karena rumah kita bersebelahan dengan rumah dia, ikut juga kita terkena imbasnya. Jadi kalau kita itu mencari tempat tinggal, maka pilihlah tempat tinggal itu yang ada atau yang banyak orang-orang beriman di sana. Begitu kawan-kawan. Ayat selanjutnya. Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Nah, jadi Allah itu mengetahui sifat tingkah laku seseorang. Mana yang cocok untuk dimusnahkan, mana yang tidak. Mana yang cocok dikasih bencana dan mana yang tidak. Tapi sekurang-kurangnya kita akan merasakan imbas ketika orang yang di sebelah rumah kita itu diberikan hukuman oleh Tuhan. Oke kawan, kita akan lanjutkan di ayat 71. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.